Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan memperkenalkan diri, nama saya Fadil Gibran Umar dengan NIM 0444361188 dari UPBJJ Pekanbaru. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas pertama sesi ketiga dari mata kuliah pengantar sains data. Berikut soal tugas pertama. Berdasarkan data medis terlampir tentang perkembangan penyakit setelah 1 tahun amatan, usia dalam tahun, LDL, HDL, TCH, LTG, dan blood sugar atau GLU. Kita di sini akan melakukan analisis statistik deskriptif untuk variabel blood sugar atau GLU dengan cara seperti berikut. Yang pertama, hitunglah ukuran pemusatan data. Yang kedua, hitunglah ukuran penyebaran data. Yang ketiga, tentukan bentuk distribusi data. Dan yang terakhir, buatlah visualisasi data univariat menggunakan box plot dan memberikan ulasan tentang plot berikut. Maksud saya tentang plot tersebut. Nah, di sini saya sudah menulis source code atau kode-kode perintah untuk menjalankan soal di atas seperti ini. Yang pertama yang kita lakukan adalah install paket berikut yang terdiri dari Edit Excel, Moments, dan ggplot2. Jika sudah terinstall, kita periksa package-nya terlebih dahulu di tab package. Yang pertama kita periksa Edit Excel, sudah terinstall. Kalau sudah, kita periksa lagi Moments. Jika sudah, kita lanjut lagi periksa package yang terakhir yaitu ggplot2. Seperti yang kalian bisa lihat, package ggplot2 sudah terinstall. Jika kalian belum terinstall package-nya, kalian bisa meng-copy paste kode perintah seperti ini. Kita tinggal klik, maksud saya kita blank, lalu kita Ctrl C, lalu kita paste ke workspace RStudio. Itu kalau sudah kita kopas library dari ketiga package tersebut, lalu kita tekan enter. Jika ada message seperti ini, berarti bisa dipastikan package tersebut sudah berfungsi. Lalu jika sudah memeriksa apakah ketiga package ini sudah berfungsi atau belum, kita akan load data atau menyisipkan data. Menyisipkan data Excel yang sudah dibagikan di website e-learning UT. Seperti ini data Excel yang sudah dibagikan di e-learning seperti ini.
Kemudian kita kopas terlebih dahulu. Jika sudah, kita tekan enter untuk memasukkan data Excel ke dalam environment RStudio. Kita tekan enter dan jika sudah, seperti inilah hasilnya. Kemudian kita akan mengerjakan perintah soal yang pertama. Namun sebelum kita mengerjakan soal yang pertama, kita menyisipkan data dari GLU atau Blood of Sugar ke dalam environment RStudio. Jika sudah dikopas perintahnya, lalu kita tekan enter dan hasilnya seperti ini. Kemudian kita akan lanjut ke soal poin pertama, yaitu ukuran penyebaran data, atau dalam bahasa Inggris disebut measures of central tendency. Kenapa saya mengubahnya dalam bahasa Inggris? Karena saya ingin berbeda dari yang lain. Kita blank terlebih dahulu, lalu kita Ctrl C, kemudian kita Ctrl V untuk menyisipkan ke dalam space RStudio, lalu kita enter untuk melihat hasil dari mean, median, dan mode dari seluruh data kadar gula darah. Dan hasilnya seperti ini. Mean 92, median 90 sekian, mode juga 90 sekian. Lalu yang soal perintah yang kedua, ini ukuran pengusutan data. Jadi saya salah. Yang nomor 1 ukuran pengusutan data, yang kedua ukuran penyebaran data. Yang pertama kita blank, lalu kita Ctrl C, lalu Ctrl V untuk menyisipkan perintah ke dalam workspace RStudio kita. Lalu kita klik enter. Dan hasilnya seperti ini. Range GLU sebesar 58, SD standar deviation 12 miliar 40 sekian, dan variance 153 sekian. Lalu perintah yang ketiga, yang ini shape of data distribution. Yang pertama kita blank, lalu Ctrl C, kemudian kita kopas dengan kombinasi Ctrl V di bentuk distribusi data. Ini skewness and kurtosis. Kemudian kita klik enter. Dan hasilnya seperti ini. Kemencengan data dari gula darah
sebesar 0,37 sekian-sekian dan varian 153 sekian-sekian. Dan yang terakhir kita menampilkan hasil data dari ketiga soal tadi. Kita Ctrl C, lalu Ctrl V untuk menyisipkannya. Ini dia kode perintah untuk menampilkan hasil dari 3 soal tadi. Lalu kita tekan enter. Dan hasilnya kita bisa kalian lihat seperti ini. Min 92 sekian, median 91, sekian, dan mod 91. Terakhir kita akan membuat univariate visualisasi data atau univariate data visualization. Caranya kita blank, kemudian Ctrl C, lalu Ctrl V untuk menyisipkan ke dalam workspace, lalu kita enter untuk melihat hasil kinerja kita. Dan hasilnya seperti ini. Oke, setelah kita menyelesaikan 4 soal tadi, kita masuk ke dalam ulasan. Pada gambar box plot, maksud saya pada gambar box plot ini terdapat sebuah kotak berwarna biru dengan garis tebal di tengahnya. Garis tersebut menerangkan nilai median, yaitu titik tengah, yang diambil dari seluruh data kadar gula darah. Nah, posisi median itu berada di tengah kotak, menerangkan bahwa distribusi data sedikit condong ke kanan atau kemencengan yang menghasilkan positif yang ringan. Kemudian hal ini berarti sebagian besar data gula darah berada di bawah nilai rata-rata, sementara beberapa data memiliki nilai yang lebih tinggi dan menyebabkan ekor distribusi memanjang ke arah kanan. Seperti ini, dia condong lebih ke kanan dibandingkan ke kiri. Selanjutnya, garis berwarna biru tersebut menunjukkan sebaran utama data, yaitu jarak antara kuartil pertama dengan yang ketiga. Ini maknanya sebagian besar nilai gula darah berada dalam rentang yang cukup terkendali. Sementara itu, pada bagian atas kita dapat melihat beberapa titik kecil di luar garis whisker. Titik yang kita sebut dengan outlier yang menunjukkan adanya individu dengan kadar gula darah yang lebih tinggi dibandingkan sebagian besar responden. Demikian tugas praktikum yang saya kerjakan ini. Semoga bermanfaat. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.